Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada para peserta Matsama Virtual 2021, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Mandua Kuningan. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan Bapak Roni Heroni, Bapak selaku guru BK di Mandua Kuningan, dan juga sebagai pembina Paskibra. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membawakan materi tentang bagaimana menjadi siswa yang bernalar kritis dan berjiwa kompeten. Oke. Tanpa panjang lebar, ya Bapak akan share screen. Kita lihat dulu. Ya, materi kita pada hari ini adalah bernalar kritis dan berjiwa kompeten. Oke. Nah, bagaimana kita menjadi seorang siswa yang bernalar kritis dan berjiwa kompeten? Tentunya ini akan jadi suatu pertanyaan, ya. Kenapa? Kenapa materi tersebut dibahas di Matsama tahun 2021 ini? Ya, kenapa kita harus menjadi siswa yang bernalar kritis dan berjiwa kompeten? Maka jawabannya adalah ini. Nah, 21 century skills. Jadi, ini adalah kemampuan yang harus dimiliki di abad ke-21. Di abad 21 ini memerlukan 4C, ya. Yang pertama adalah kita bisa baca yaitu critical thinking skill atau kemampuan berpikir kritis atau bernalar kritis. Nah, maka ini adalah menjadi salah satu alasan penting kenapa ini dibahas di Matsama. Selain ya di sini kemampuan yang lain yaitu kolaborasi, ya kreativitas dan komunikasi. Nah, ini adalah salah satu critical thinking ini adalah salah satu kemampuan yang penting yang harus dimiliki di abad ke-21. Oke. Kemudian kita pasti akan bertanya-tanya, ya, apa sih sebenarnya pengertian dari bernalar kritis atau berpikir kritis itu? Ya, pengertian pertama menyatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir untuk mencari kebenaran informasi, untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima, atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, berpikir kritis ini itu mencari suatu kebenaran terhadap informasi yang kita terima, atau mencari suatu kebenaran terhadap informasi, atau mencari suatu kebenaran dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, jadi harus ada proses itu. Kemudian yang kedua, ya, mengatakan bahwa pengertian berpikir kritis adalah sebuah keadaan di mana seseorang tidak puas hanya dengan satu informasi atau satu pendapat saja. Ya, mereka cenderung membandingkan informasi-informasi yang didapatkan untuk mendukung argumen mereka nantinya. Nah, jadi di sini berkaitan antara pengertian yang pertama dengan pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua itu dia lebih menekankan kepada seseorang tidak puas hanya dengan satu informasi atau satu pendapat. Nah, begitu kalau kita kaitkan dengan pendapat yang pertama, ya, suatu proses berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi. Kalau kita mau mencari kebenaran terhadap suatu informasi, maka kita pastinya tidak cukup hanya dengan satu informasi saja. Pasti kita memerlukan beberapa informasi, minimal 3. Ya, minimal 3 baru kita bisa menyimpulkan, ya. Oke. Kemudian, ya, kita next. Setelah kita paham pengertiannya, ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana cara melatih berpikir kritis, karena bernalar atau berpikir kritis ini bisa dilatih, ya. Bisa kita munculkan, ya. Kita bisa memiliki kemampuan itu dengan cara apa? Yang pertama,
dengan cara membaca buku. Ya, kenapa membaca dan kenapa buku? Ya, tentunya membaca di dalam agama kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Nah, di sini kita diminta untuk membaca. Dan kenapa di situ dituliskan buku? Buku bukan hanya sebatas, kalau bahasa Inggris kan book, kalau bahasa Arabnya itu kitabun, kitab. Sedangkan Al-Quran juga itu adalah salah satu kitab, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita. Gitu. Maka selain buku juga termasuk Al-Quran, ya. Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Kita baca. Dan kenapa kita harus membaca buku? Tentunya untuk yang tadi itu, ya, mencari kebenaran akan terhadap suatu informasi, atau ibaratnya tidak puas hanya dengan satu informasi saja, maka diperlukan membaca buku, ya. Tentang COVID misalnya, ya, COVID pas awal-awal COVID-19 itu apa sih? Apakah semua corona itu adalah COVID, atau COVID itu bagian dari corona? Maka untuk mengetahuinya kita harus baca. Yang kedua, selain membaca buku, kita juga harus membaca koran, ya, berita atau jurnal penelitian pada situs yang terpercaya secara utuh. Jadi kalau kita membaca koran atau membaca suatu berita pada situs yang, kita harus membacanya pada situs yang terpercaya, ya, kayak semacam tempo.com, kemudian kumparan.com, atau bisa juga di detik.com, antara.com, ya. Nah, itu situs-situs yang memang sudah terpercaya, atau koran Tempo Digital, ya, itu bisa juga. Ada juga melalui media sosial, misalnya di Twitter, itu selalu update, ya, itu juga bisa. Tapi kita harus membacanya secara utuh. Jangan hanya sebatas membaca judulnya saja. Jangan hanya membaca sebatas headline-nya saja, karena bisa jadi judul itu menipu kita. Judul itu mungkin hanya sebatas menarik minat pembaca, tapi ternyata di dalamnya kita tidak utuh, maka akan miskomunikasi juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memilih dan memilah informasi. Ya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, hoax, bermanfaat atau tidak. Jadi di sini kenapa kemampuan bernalar kritis ini diperlukan? Karena kita tahu di zaman sekarang itu banyak informasi-informasi yang berseliweran di media sosial kita, di handphone kita. Nah, dan ini sebagai bekal kalian bagaimana caranya kalian menangkal hoax, ya. Ketika kalian misalnya suatu ketika mendapatkan berita, ada SMS ataupun WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal bahwa kalian ternyata mendapatkan suatu hadiah, misalnya 10 juta. Nah, kalau kalian tidak berpikir kritis, kalian mungkin akan langsung percaya begitu saja, ya. Padahal informasi itu harus kita cross check dulu, ya. Ini benar atau tidak. Kita harus cari tahu, ya. Kebenaran informasi ini seperti apa? Dari siapa ini? Nomor kita yang kita kenal atau tidak? Nah, itu harus berhati-hati. Makanya diperlukan nalar kritis, dan nalar kritis ini atau berpikir kritis ini berbeda. Berbeda dengan kritik. Kalau kritik itu suatu sikap, ya, sikap yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau pada objek tertentu agar orang lain atau objek tertentu itu mengubah keadaannya sesuai dengan apa yang dikritikkan. Nah, biasanya seperti itu kan, terkait dengan suka tidak suka, kalau kritik. Tapi kalau kritis, ini berbeda. Kalau berpikir kritis, yaitu berpikir mencari suatu kebenaran dari informasi yang kita terima. Ya, tidak puas dengan hanya satu informasi saja. Jadi jangan langsung percaya. Di zaman serba digital seperti ini, kalau kita mendapatkan berita tertentu, itu jangan sampai kita langsung menyebarluaskannya tanpa tahu. Apalagi kalau kita bukan ahli di dalam yang diberitakan itu. Kita sok-sokan tahu, sok tahu, oh ini harusnya gini, harus gitu. Nah, kalau kita mau berpendapat, mau mengambil kesimpulan, kita harus cari tahu dulu informasi-informasi yang mendukung kebenaran berita tersebut. Gitu. Kemudian next-nya, ya, cara melatih berpikir kritis, yaitu tingkatkan kemampuan pengamatan. Nah, atau observasi kita. Pengamatan di sini bukan sebatas ibaratnya melihat, ibaratnya mendengar, menyimak, tapi kita juga harus memahami kalau kita mendapatkan kabar bahwa kita diberikan hadiah 10 juta. Nah, ini
di sekitaran kita, di lingkungan kita, atau di berita yang kita baca, hal-hal yang seperti ini sudah pernah terjadi atau tidak? Ya, hal-hal seperti itu sudah pernah ada atau tidak? Dan bagaimana pengalaman orang lain yang pernah mengalami hal tersebut? Nah, apakah mereka benar-benar mendapatkan hadiah itu, atau tidak sama sekali, bahkan mungkin mereka kena tipu? Ya, di sini diperlukan nalar kritis. Kemudian next, yang selanjutnya adalah tingkatkan rasa ingin tahu kita. Ya, kalau kita tidak punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu, mungkin kita akan langsung percaya begitu saja terhadap informasi-informasi yang kita terima. Kita mendengar misalnya dari teman kita, ya, bahwa kita ternyata dinilai jelek oleh si C. Nah, si C itu, misalnya si B datang ke kita menyampaikan bahwa, kamu tahu nggak, si C itu, teman kamu itu, dia itu sebenarnya tidak suka sama kamu, dia itu sebenarnya sangat benci sama kamu, dia mengatakan kamu itu jelek lah, kamu itu beginilah, kamu itu begitulah. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan bernalar kritis atau berpikir kritis, kita mungkin akan langsung percaya begitu saja. Nah, siapa tahu si B itu berniat tidak baik, siapa tahu hal yang seperti itu tuh ibaratnya akan menjatuhkan kita gitu. Khawatir kita diadu domba, maka kita harusnya berpikir kritis, ya, mencari kebenaran terhadap informasi yang kita terima. Oke, kita next. Selanjutnya adalah cara berpikir kritis. Kalau tadi cara melatih. Nah, kalau sekarang gimana cara berpikir kritis? Yang pertama adalah kita harus tenang dulu. Ya, kalau kita mendapatkan kabar tiba-tiba ditelepon bahwa kita mendapatkan hadiah 10 juta misalnya dari Baim Wong atau misalnya dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil misalnya gitu, orang yang nelpon kepada kita harus tenang, ya, benar apa enggak nih? Jangan langsung panik gitu. Wah, saking kita senangnya gitu dapat hadiah 10 juta dari Kang Emil, kita nggak tenang. Aduh, ya siap, benar. Ini bagaimana caranya saya bisa segera mendapatkan ibaratnya 10 juta itu bisa ada di tangan saya? Maka harus tenang dulu, ini benar apa enggak nih? Kita pikirkan. Yang kedua, jangan emosional. Ya. Emosional di sini bukan sebatas marah, tapi lebih kepada ekspresi kita, misalnya mungkin girang banget karena kita mendapatkan informasi kita diberikan hadiah oleh Ridwan Kamil, Kang Emil, Jawa Barat itu. Nah, kalau kita bisa berpikir kritis, kita jangan sampai terlalu emosional, ya, terlalu emosional. Atau misalnya ketika kita mau memutuskan sesuatu, ya, jangan sampai kita emosional, jangan sampai kita emosi lebih dulu, tapi tenang dulu. Ya, kita dapat kabar, jangan sampai langsung kita ibaratnya langsung memutuskan, wah langsung begini nih, langsung C nih nanti putuskan, enggak. Oke, kita next. Dahulukan logika, ya. Jadi benar apa enggak nih kalau Kang Emin tuh ada program bagi-bagi hadiah 10 juta ke kita. Maka kita harus cross check. Kalau orang itu nelpon ke kita, coba kita ajak video call, ya. Atau kita ajak ngobrol bahasa Sunda. Nah, kalau dia bisa, ya berarti oh benar Kang Emil kan orang Sunda. Tapi kalau dia diajak video call tapi dia nggak mau, ya berarti ini kita harus dahulukan logika, apa benar ini Kang Emil atau bukan? Apa benar saya akan mendapatkan hadiah 10 juta? Nah, sebenarnya kalau kita mendapatkan uang sebegitu besar, itu harus kita pertanyakan, apa yang sudah kita lakukan kok kita bisa tiba-tiba dapat hadiah 10 juta? Gitu. Sedangkan untuk mendapatkan uang sekian aja, misalnya 10.000 aja, kita harus berupaya begitu keras, misalnya, kan? Harus menjual apa gitu. Ini kok tiba-tiba kita langsung dapat saja uang 10 juta, maka kita harus berpikir cross check lagi, ya. Dahulukan logika. Dan kalau misalnya kita tiba-tiba pas di telepon itu, kalau Anda pengen cepat menerima uang 10 juta ini, Anda harus transfer misalnya sekian ratus ribu ke nomor rekening ini. Nah, ini jadi aneh. Di sini ada sebuah tata letak ibaratnya kontroversi kan. Kita akan mendapatkan uang, tapi kenapa kita harus mentransfer uang ke orang tersebut? Nah, ini berbahaya sekali kan. Nah, di sini harus berhati-hati. Oke, kita next. Pahami permasalahan. Jadi permasalahannya apa? Kok kita bisa tiba-tiba dapat hadiah? Ini ada apa Kang Emil kan? Bila perlu kita cross check ke
media sosialnya Kang Emil itu kan sangat aktif sekali ya, Kang Emil itu di Instagram. Boleh kita cross check benar apa enggak, permasalahannya apa nih? Ya, kita next lagi, lakukan analisis, ya maksudnya kaji ya, kaji peristiwa ini ya. Lalu tanyakan pada orang yang pernah tanya sama tetangga, sama saudara, sama guru, sama teman, kalau ada yang seperti ini benar atau tidak. Analisis ya, dikaji, dikaji peristiwanya seperti apa. Jangan sampai langsung percaya saja. Oke, kita next lagi, evaluasi hasilnya. Maksudnya begini, kalau kita sudah melakukan yang dari tenang, tidak emosi, mendahulukan logika, kemudian memahami permasalahan, dan setelah melakukan analisis, maka kita pastinya akan mengevaluasi. Kalau aku menerima hadiah ini, maka kira-kira berarti aku harus transfer sekian ratus ribu. Tapi kalau aku nggak transfer, ya berarti aku nggak dapat. Tapi setelah aku tanyakan ke beberapa teman, ke saudara, ternyata hal ini tuh jangan-jangan penipuan. Nah, di sini harus kita evaluasi hasilnya, benar atau tidaknya. Nah, baru setelah itu kita ambil keputusan ya atau tindakan. Nah, langsung matikan telepon itu atau langsung matikan kita dengan kontak orang yang menginformasikan kepada kita bahwa kita dapat hadiah, langsung kita blokir seperti apa. Jadi ada suatu tindakan yang membuat kita terselamatkan ya dari berita-berita yang tidak baik, dari berita-berita yang ibaratnya tidak seharusnya kita alami seperti itu. Nah, oke. Ini adalah salah satu cara berpikir kritis ya. Jadi ya. Oke, kemudian next. Manfaat berpikir kritis ya. Tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama adalah mudah dalam memahami sudut pandang orang lain. Ketika kita bisa berpikir kritis dan kita berbeda pendapat dengan teman kita, maka kita bisa mudah memahami sudut pandang orang lain tersebut. Ya, misalnya ya, ketika kita masuk sebagai seorang siswa baru, itu tentunya pasti akan ada yang namanya pemilihan ketua kelas, baik secara online ataupun secara tatap muka. Nah, ketika dilakukan pemilihan ketua kelas, misalnya kita punya pendapat A, bahwa ketua kelas itu harus orang yang berpengalaman, dulunya harus punya pengalaman jadi ketua kelas atau jadi ketua OSIS dulu di SMP-nya atau di MTS-nya. Tapi teman kamu mengajukan lagi pendapat, bahwa untuk menjadi seorang ketua kelas itu tidak harus punya pengalaman, yang penting dia punya kemauan, misalnya kayak gitu. Maka dengan adanya perbedaan itu, kalau kita bisa berpikir kritis, kita bisa mentoleransi pendapat teman kita. Kita bisa, oh paham, oh berarti dia berpandangan seperti itu mungkin karena dia ingin memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ada di kelas itu. Sedangkan kita berpikirnya, alangkah lebih baiknya lebih spesifik ya, supaya kepemimpinan ini bisa berjalan dengan baik, apalagi nanti belajarnya adalah online seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah memiliki banyak alternatif jawaban, dan itu yang kreatif. Jadi ketika kita bisa berpikir kritis, kita menghadapi suatu permasalahan, atau misalnya menghadapi suatu soal ujian gitu, ya kita tidak akan kebingungan karena kita memiliki banyak alternatif jawaban, dan itu yang kreatif. Bagaimana kalau misalnya kita diberikan tugas nih di masa pandemi seperti ini, diharuskan membuat misalnya apa? Hand sanitizer seperti itu. Nah, kalau kita bisa berpikir kritis, maka kita akan punya jawaban yang banyak gitu, ya. Dan idenya sangat kreatif. Bisa jadi kita searching di Google atau searching di YouTube bagaimana cara membuat hand sanitizer rumahan seperti itu, homemade. Nah, dari situ. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu manfaatnya adalah dapat menjadi rekan kerja yang baik dan dapat diandalkan. Jadi orang yang bisa berpikir kritis, tentunya dia bisa menjadi rekan kerja yang baik dan dia bisa diandalkan. Karena apa? Pengetahuannya banyak, dia banyak membaca gitu. Dia tidak apa ya? Dia tidak hanya punya satu informasi, tapi mungkin lebih daripada 3 ya. Dia informasi yang dia punya. Oke, kemudian next. Nah, orang yang berpikir kritis itu dia akan lebih mandiri menghadapi suatu permasalahan. Kenapa? Ya, ketika orang yang berpikir kritis ini, maka dia ketika mendapatkan suatu permasalahan, dia akan mencoba dulu solusi yang dia pikirkan. Jadi dia tidak akan langsung ibaratnya meminta bantuan sama kakaknya, sama temannya, tapi dia pikirkan dulu bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan masalah ini nih. Nah, misalnya kan suatu ketika kalian diminta untuk datang ke Mandua Kuningan gitu, ya. Tapi ternyata kalian sedang ada tugas di rumah. Tapi orang yang berpikir kritis
dia tidak akan langsung mengeluh sama orang tuanya atau misalnya langsung minta bantuan sama temannya, tapi dia akan ibaratnya bagaimana caranya aku bisa kembali dua kuningan tapi tugasku juga bisa terselesaikan. Ya, orang yang berpikir kritis bisa seperti itu. Nah, kita next. Orang yang berpikir kritis dia dapat menemukan banyak peluang baru. Ya, contoh di masa pandemi seperti ini, ya kalian mungkin berpikir, wah sekolahnya online, aku nggak dapat uang jajan dong gitu. Nah, kalau kalian bisa berpikir kritis, itu kalian bisa dapat uang jajan walaupun kalian sekolahnya online, ya. Gimana caranya? Ya, kalian berpikir hal apa yang bisa menguntungkan, menghasilkan uang ketika di zaman pandemi seperti ini. Misalnya jualan online mungkin, ya. Jualan ibaratnya atau misalnya kalian bisa membuat masker, bisa kalian jual, ya. Dan itu bisa menambah peluang yang baru buat kalian mencoba berwirausaha atau misalnya berlatih berbisnis seperti itu. Oke. Itu manfaat berpikir kritis. Kita next. Nah, kita masuk ke berjiwa kompetitif. Jadi, setelah kalian ini memiliki setelah kalian ini memiliki kemampuan berpikir kritis atau bernalar kritis, kalian juga sebagai siswa Man 2 Kuningan harus memiliki jiwa kompetitif. Ya, kenapa ini perlu? Nah, karena pengertiannya menyatakan bahwa berjiwa kompetitif adalah keadaan seseorang yang menginginkan kemajuan pada dirinya, sekaligus memberi manfaat pada orang lain, atau adanya semangat untuk berkompetisi, bersaing. Nah, ini perlu sekali jiwa atau semangat untuk berkompetisi dengan orang lain, atau ingin ada kemajuan pada diri kita, sekaligus memberi manfaat pada orang lain. Ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk anak-anak Man 2 Kuningan. Ya, alasan yang paling mendukung juga yaitu hidup ini bisa dikatakan adalah kompetisi. Ya. Kemudian sebelum ke sana, Bapak ingin menyampaikan bahwa ini adalah contoh perilaku yang kompetitif. Pertama, semangat berkompetisi dalam meraih prestasi. Ya, berbicara tentang masalah siswa itu berbicara juga tentang prestasi. Nah, prestasi bukan hanya ranking 1, tapi ada prestasi yang lain non akademik, misalnya ikut lomba, cover lagu, lomba ibaratnya kompetisi sains madrasah atau kompetisi sains nasional atau lomba debat, lomba pidato, itu juga prestasi, ya. Jadi munculkanlah semangat berkompetisi ini ya dalam meraih prestasi, khususnya ya di kelas lah yang udah jelas kita akan menghadapi semesteran ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi ranking 1 nih atau misalnya juara kelas seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya adalah dinamis, senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas. Ketika nanti mulai pembelajaran baik online ataupun offline pasti akan ada tugas, maka kalau kalian punya jiwa kompetitif, kalian akan senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas itu. Bukan mengeluh, tapi kita harusnya semangat. Ketika ada tugas, langsung, oh, tugas nih mata pelajaran fikih misalnya, atau mata pelajaran bahasa Indonesia, hari ini diberikan tugas, maka siangnya atau sorenya langsung kita coba cicil untuk kita kerjakan, supaya tidak menumpuk dan membuat kita nantinya merasa lelah, gitu. Malah nantinya mengeluh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sportif. Sportif ini lebih mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya. Kalau orang lain punya keunggulan, ya jangan malu untuk meniru hal kebaikan itu. Gitu. Dan juga bersaing secara sportif ini. Sportif dalam artian kita tidak melakukan hal-hal yang apa ya semacamnya tidak sehat, ya hal-hal yang malah mencurangi suatu kompetisi, ya misalnya menyontek atau ibaratnya hal yang lain yang merugikan diri kita sendiri. Ya. Kita next. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah yang keempat adalah inovatif. Kita punya karya, ide, dan gagasan, serta senantiasa melakukan pembaharuan. Nah, jadi ketika kita punya pembaharuan, punya ide yang bagus, gagasan, itu juga termasuk jiwa atau perilaku yang kompetitif. Yang terakhir adalah kreatif dalam melakukan hal yang bermanfaat. Ya, mungkin kalian nanti ketika sudah memasuki dunia Man 2 Kuningan, kalian nanti akan memilih ekskul, apakah itu paskibra, pramuka, atau misalnya robotik, disediakan banyak sekali. Nah, di situ kalian dituntut untuk kreatif, ya, kreatif dalam berorganisasi ataupun dalam pembelajaran. Kemudian, nah ini yang akan Bapak bahas agak panjang.
yaitu tanda orang yang berjiwa kompetitif. Nah, pertama, baginya hidup adalah sebuah persaingan. Ya, anak atau orang yang berjiwa kompetitif, dia akan memandang bahwa hidup ini adalah suatu persaingan, bahwa kita harus mendapatkan hal yang terbaik yang dari pesaing kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak punya, tidak kalau orang itu tidak berpandangan bahwa hidup ini adalah persaingan, mungkin dia akan santai-santai saja gitu dalam mengerjakan tugas, dalam menjalani kehidupan sehari sebagai siswa gitu. Jadi ya tidak ada pemacunya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, orang yang berjiwa kompetitif saat gagal, ia akan saat ia gagal mengalahkan pesaingnya, dia akan merasa penasaran dan mencari tahu penyebabnya. Apa sih, kenapa sih aku kemarin ketika di SMA dan MTS nggak pernah bisa ngalahin dia ya? Kenapa aku nggak pernah bisa menjadi ranking 1? Kenapa aku nggak pernah bisa merasakan pengalaman sebagai juara pidato sekecamatan misalnya atau sekabupaten gitu? Kok dia mah bisa? Nah, orang yang berjiwa kompetitif, dia akan menganalisis apa sih penyebabnya. Oh, ternyata aku kurang ini, ternyata aku kurang berlatih, ternyata aku leha-leha selama ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah merasa semua orang adalah saingan. Ya, mungkin ini wajar, tapi menurut Bapak ya, jangan sampai kita terlalu membuat semua orang itu adalah saingan kita. Ya. Sebenarnya pada hakikatnya saingan kita ini adalah kita sendiri. Kalau kita ingin ranking 1, ingin menjadi ranking 1, kita jangan dulu melihat teman kita, tapi lihatlah diri kita. Bisa nggak kita mengalahkan diri kita? Banyak nih saingan dengan diri kita. Contohnya apa? Rasa malas kita, ya, rasa tidak disiplin kita, atau misalnya di rumah kita mengeluh terus. Itu adalah saingan kita. Bisa nggak kita ngalahin ini? Bisa nggak kita ibaratnya menunda rasa malas kita, ya, bahkan menghilangkan rasa malas kita. Bukan dengan orang lain sebenarnya kita bersaing, tapi dengan diri kita. Apakah kita bisa mengalahkan rasa malas kita? Apakah kita bisa mengalahkan rasa yang ibaratnya tenang aja, menunda-nunda segala macam itu, ya. Jadi boleh melihat orang lain sebagai saingan, tapi coba lihat diri sendiri. Selama ini kita bersaing nggak dengan diri kita? Apakah kita selalu kalah dengan diri kita yang malas kita, sering menunda-nunda, ya, kebiasaan-kebiasaan jelek, malah sering rebahan gitu, padahal tugas sudah banyak gitu. Nah, di situ. Yang selanjutnya adalah orang yang berjiwa kompetitif, dia selalu punya goal atau selalu punya tujuan dalam hidupnya. Bayangkan kalau kita hidup ke dunia ini, tapi kita nggak punya tujuan, buat apa dong? Ya. Jadi kita hidup ini harus punya tujuan. Termasuk kalian sekolah Kemhan 2 Kuning ini tujuannya apa? Kalau kalian hanya sekedar sekolah, buat apa? Kalau kalian hidup hanya sekedar hidup, ya, kerbau di sawah pun itu hidup. Atau kerja, sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Yang membedakan antara kita dengan hewan, antara kita dengan kerbau atau kera adalah tujuan, adalah mimpi, ya, cita-cita harus punya gitu. Jadi jangan sampai hidup ini tidak punya cita-cita, ya. Bahkan Insinyur Soekarno, the founding father of Indonesia, ya, Bapak penemu Indonesia kita, pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, maka ketika kamu jatuh pun, kamu akan tetap ada di antara bintang-bintang. Nah, jadi perlunya kita memiliki tujuan. Tujuan yang paling realistis adalah, bisa nggak kalian menjadi ranking 1 di kelas? Nah, itu adalah tujuan jangka panjang seorang siswa, ya. Dalam 6 bulan ke depan, bisa nggak nih kalian walaupun belajarnya online, tapi kalian bisa jadi ranking 1. Gitu. Atau minimalnya masuk 5 besar deh, atau 3 besar di situ. Harus ada. Kalau kita nggak punya tujuan itu, maka dalam pembelajarannya kita nggak akan semangat biasanya, ya. Jadi tujuan itu perlu, dan perlu dituliskan gitu, ditempel gitu ya di dinding kamar kita. Di situ bulan Desember aku harus mendapatkan ranking 1. Nah, ketika kita sedang belajar dan kita membaca itu akan secara psikologis, ya, setelah ada penelitian gitu yang menyatakan bahwa kalau kita menuliskan cita-cita kita dan kita baca gitu di tempat yang sering kita lihat, itu kita akan secara kejiwaan kita akan terpacu untuk menggapai cita-cita tersebut, ya.
dibandingkan dengan kita cita-citanya hanya dituliskan di dalam ingatan kita. Itu tidak akan membuat kita terpacu, mungkin bisa lupa cita-cita itu. Oke. Next. Kenapa harus punya jiwa kompetitif? Nah, sebagai seorang siswa Mandua Kuningan, ya, kenapa sih kalian harus punya jiwa kompetitif? Ini sesi terakhir ya dari materi bernalar kritis dan juga berjiwa kompetitif, dan ini sangat penting ya, menurut Bapak sangat penting. Karena apa? Karena kalian ya, kalian sebagai seorang siswa Madrasah Aliyah atau siswa yang setingkat SMA, setelah lulus kalian nanti dari Mandua Kuningan, kalian akan melanjutkan studi ke dunia perkuliahan, ke perguruan tinggi, ya, ke ibaratnya ke kampus, ke universitas. Nah, yang mana di sana sangat diperlukan jiwa kompetitif, ya, sangat diperlukan kompetisi. Ibaratnya apa ya? Banyak ibaratnya kompetisinya itu sangat-sangat terasa seperti itu. Kenapa di sini kan dunia perkuliahan. Nanti kalau kalian lulus dari Mandua Kuningan pada saat kalian kelas 12 semester 1, ya, atau di semester 2 awal, kalian akan berhadapan dengan yang lain nih, SNMPTN. Apa SNMPTN dan SPAN PTKIN? Apa sih SNMPTN dan SPAN PTKIN? Ini kalau secara kepanjangan Bapak sampaikanlah SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, ya. Kalau SPAN PTKIN ini adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, kedua seleksi ini ya, ini memerlukan nilai raport. Ya, nilai raport yang mana? Nilai raport dari mulai kalian kelas 10 saat ini semester 1 sampai kalian nanti kelas 12 semester 1. Jadi nilai raport dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 ini sangat menentukan kelulusan kalian di kedua seleksi ini. Nah, makanya diperlukan jiwa kompetitif ini. Makanya kalian harus punya semangat berkompetisi, semangat bersaing ya, untuk mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik dalam raport kalian, supaya nantinya nilai raport ini bisa kalian ajukan, bisa kalian jadikan sebagai dasar untuk lulus dalam seleksi nasional kedua ini ya, kedua-dua seleksi ini. Jadi ini adalah pintu masuk kalian kuliah di kampus negeri hanya melalui nilai raport ya. Jadi kalian tidak usah repot-repot mengerjakan soal ya. Kalian hanya perlu berjuang lebih keras pada saat kalian masih kelas 10 sampai kelas 12. Kalau kalian baru tahu ini pada saat kalian kelas 12 ini sangat terlambat. Kenapa? Karena kedua seleksi ini memerlukan nilai raport dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau kalian baru pada saat kelas 12 baru tahu, maka kalian akan terlambat. Bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan nilai raport yang baik dari mulai kelas 10 sedangkan kalian sudah kelas 12 ya. Maka Bapak kasih tahu lebih awal nih ya, bahwa nanti ketika kalian kelas 12 kalian akan berhadapan dengan namanya seleksi nasional masuk kampus ya, masuk perguruan tinggi negeri hanya melalui nilai raport, dan nilai raport dari mulai kalian kelas 10 bukan pada saat kalian kelas 12 gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, ada yang namanya UTBK SBMPTN sama UMPTKIN atau ujian dan juga ujian seleksi mandiri. Ini apalagi ya? Kalau yang atas ini yang SNPTN sama SPAN PTKIN ini hanya memerlukan nilai raport ya. Kalau yang bawah UTBK SBMPTN, UMPTKIN, ujian atau seleksi mandiri ini memerlukan kemampuan kita dalam menyelesaikan soal karena ini semuanya berbasis tes gitu, berbasis ujian tulis gitu. UTBK ujian tulis berbasis komputer ya. SBMPTN-nya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. UMPTKIN ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan ini menggunakan tes, kita harus mengerjakan soal gitu. Termasuk yang ini ujian atau seleksi mandiri yang diadakan oleh kampusnya masing-masing ya. Maka di sini kalian harus menyelesaikan soal-soal gitu. Ya, soal yang seperti apa? Maka ibaratnya kalian harus mencari tahu ini nih. Ini banyak nih di YouTube yang membahas tentang ini. Kalau kalian berpikir kritis ya, kalian tidak akan puas hanya dengan informasi yang Bapak sampaikan di sini saja, tapi kalian akan mencari informasi yang lain ya. SNPTN itu apa? Sekarang tuh zaman digital, apapun bisa kita cari di Google ataupun di YouTube.
boleh kalian searching dari mulai saat ini masih kelas 10, supaya kalian punya persiapan yang matang. Atau insya Allah nanti ini akan dibahas pada pertemuan online ataupun offline oleh guru BK. Ya. Karena Bapak juga guru BK, tapi insya Allah kalau kelas 10 ada guru BK yang baru, yaitu Bu Ila ya. Nanti insya Allah Bu Ila juga akan membahas tentang ini, tapi setidaknya ini membuka. Ya, ini adalah awal. Ini adalah ibaratnya pionir ya, pionirnya, pintu gerbangnya Bapak bukakan di sini. Bahwa kalian tuh harus sadar, kalian harus punya jiwa kompetitif ini. Untuk apa? Untuk bisa lulus, untuk bisa bersaing ketika kalian kelas 12. Kalau kalian baru mikir kelas 12 mau kemana, mau kuliah kemana, ya, itu kalian sudah terlambat. Harusnya dari mulai saat ini, ya. Saat ini harus kalian pikirkan. Maka tadi kan ada ciri-ciri orang yang berjiwa kompetitif itu, dia selalu punya goal, dia selalu punya tujuan. Nah, kalau kalian selalu masuk di ranking 3 besar, itu akan sangat berpengaruh, atau di 10 besar lah minimal. Kalian akan peluangnya sangat besar untuk lulus di SNPTN sama SNMPTKIN. Ya, di situ. Makanya jiwa kompetitif ini sangat diperlukan. Selain ibaratnya gini, yang atas ini, yang SN sama SNMPTKIN, ini memerlukan nilai raport yang bagus dan ditunjang prestasi non akademik. Makanya ya tadi Bapak agak menyinggung sedikit bagaimana kalian bisa berprestasi non akademis di bidang ekskul ya, atau misalnya dalam perlombaan yang lain, pidato ataukah kompetisi sains nasional, kompetisi sains madrasah. Itu kalau kita ikutan semacam perlombaan seperti, atau misalnya yang berbasis kesenian ya, lomba cover lagu nasional secara online, boleh kalian ikuti. Kalau kalian juara, itu sertifikatnya sangat bermanfaat untuk menunjang kelulusan kalian di SNPTN sama SNMPTKIN. Jadi SNMPTN sama SNMPTKIN ini bukan hanya nilai raport saja yang dinilai, tapi sertifikat prestasi apapun itu bisa kita gunakan ketika seleksi online, seleksi nasional ini ya. Kedua-dua seleksi nasional ini bisa juga ditunjang dengan sertifikat perlombaan. Apakah itu kalian juara atau tidak? Yang jelas sertifikat perlombaan itu sangat berpengaruh, sangat menunjang untuk kelulusan kalian masuk ke kampus negeri nanti. Oke, makanya di sini ya, anak-anak Mandua Kuningan ini harus punya jiwa kompetitif seperti itu. Ya, jangan sampai kalian sekolah hanya sekedar sekolah, belajar. Tapi ingat ya, di depan nanti 3 tahun ke depan pada saat kalian kelas 12, ya, hasil belajar kalian, nilai raport kalian, kemudian sertifikat prestasi apapun yang pernah kalian ikutin lombanya, itu sangat bermanfaat untuk kelulusan kalian. Kalau kalian baru tahu pada saat kelas 12 atau baru memikirkannya itu pada saat kelas 12, sudah sangat terlambat. Nilai raport nggak mungkin bisa lagi diperbaiki. Ya. Kemudian mau ikut lomba-lomba juga, waktunya sudah terbatas. Sekarang sudah kelas 12. Oke. Ya, jadi Bapak beramanah kepada kalian, ya, selain berpikir kritis, kalian juga harus punya jiwa kompetitif, bersaing, ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik, baik itu di nilai raport dalam kelas ataupun mengikuti lomba. Lomba di sini tidak harus lomba yang ibaratnya ada pendampingnya dari guru. Kalau ada lomba yang mensyaratkan tanpa harus ada persetujuan dari sekolah pun nggak jadi masalah. Misalnya lomba pidato nasional online gitu, dan tidak harus ibaratnya kan kalau lomba biasanya kalau di sekolah itu harus diikutsertakan oleh guru dulu. Nah, kalau sekarang di zaman Mandua Kuningan ini, kalian masuk ke dunia SMA, itu lomba apapun kalian ikuti tanpa harus nunggu instruksi dari guru, ikut aja ya. Kalau kalian juara, kasih tahu gurunya, dan alhamdulillah nanti sertifikatnya sangat bermanfaat ya untuk diri kalian dan juga untuk sekolah kita. Ya, oke, kita next. Oke. Nah, itu materi mengenai bernalar kritis dan juga berjiwa kompeten. Nah, Bapak berharap kalian dalam melaksanakan pembelajaran di Mandua Kuningan ini memiliki sifat ataupun sikap bernalar kritis atau berpikir kritis dan juga berjiwa kompeten. Nah, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Semoga kalian sukses semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak banyak sekali kekurangan. Bapak tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.